Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrilia Dwi Putri dari jurusan PGMI semester 4A, NIM 1908-107022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas matematika tentang suhu. Terima kasih. Apa itu suhu? Kita lihat ya di video di sebelah ini. Ada sebuah air es dingin dan kopi panas. Kopi panas ini memiliki suhu yang tinggi, sedangkan air panas yang dingin memiliki suhu yang rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Suhu benda dapat mengalami perubahan. Mengukur suhu dengan tangan. Nah, kita lihat ya gambar sini ada air panas, air sumur dan air dingin. Dapat kita mengukur suhu dengan menggunakan tangan. Nah, disiapkan nih alat-alat seperti air panas, seperti itunya. Masukkan kedua tangan ke dalam air panas dan dingin secara bersamaan. Ya, yang air panas ini kan tangan kita pasti terasa panas, yang air dingin kita pasti terasa dingin. Nah, kemudian angkat kedua tangannya, masukkan ke air sumur. Nah, jadi tangan tuh terasa dingin dan juga terasa hangat. Kulit juga dapat membedakan suhu panas dan dingin. Kulit juga merupakan indera peraba sehingga dapat merasakan panas dan dingin. Namun jika kulit dijadikan alat ukur, maka hasilnya tidak akurat karena indera dapat terpengaruh oleh perasaan. Nah, selanjutnya juga alat untuk mengukur suhu dan jenis atau kesatuannya sebagai berikut ini. Pertama ada termometer. Nah, apa yang dimaksud dengan termometer? Nah, termometer itu adalah alat pengukur suhu yang pertama kali dibuat oleh ilmuwan Italia bernama Galilei tahun 1564 sampai 1642. Nah, termometer ini disebut dengan termometer udara atau termoskop. Termoskop menggunakan pemuaian udara dalam ruang mirip ruang vakum dan memakai air sebagai bahan pengisi. Namun, termoskop tidak stabil karena kondisi tekanan udara yang berubah-ubah. Selanjutnya, termometer juga ada kelemahannya, tapi disempurnakan dari waktu ke waktu. Nah, pada masa selanjutnya dipakai termometer yang menggunakan medium zat cair lain, gas seperti logam. Beberapa jenis termometer antara lain termometer raksa, termometer alkohol, termometer digital. Selanjutnya ada alat pengukur suhu yang skala termometer. Pemberian skala ini termometer dibuat berdasarkan perubahan volume zat yang digunakan. Skala termometer juga dibuat untuk menentukan dua suhu tetap sebagai patokan. Dalam pemberian skala, mula-mula titik tahap bawahnya itu tetap dan titik tetap atasnya berada. Beberapa ahli menemukan skala tetap termometer adalah Anders Celsius, Gabriel Daniel, Anthony, Lord Kelvin. Perbandingan antara derajat Celsius, Fahrenheit, Ramour, dan Kelvin. Nah, kalau Celsius ini berada di 0 derajat Celsius. Nah, kalau Fahrenheit itu 30 derajat F. Kalau misalnya Ramour 0 derajat R dan Kelvin itu 237 K. Nah, bagaimana menyetarakan skala Celsius, Ramour, dan Fahrenheit ini? Rentang skala Celsius adalah 100. Ramour
skala Celsius adalah 100, Reaumur adalah 80 Fahrenheit, memiliki rentang skala 180. Sedangkan perbedaan rentang itu dibuat perbandingan sebagai berikut. Celsius banding R banding F sama dengan 100 banding 80 banding 180 sama dengan 5 banding 4 banding 9. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya dalam video ini. Kalau skala Kelvin memiliki rentan sama dengan Celsius, namun angkanya dimulai dari 237. Hubungan antara Celsius dan Kelvin ditulis dalam rumusan berikut ini. T besar sama dengan T kecil plus 273. T besar itu dilambangkan suhu dalam skala Kelvin. Kalau yang T kecil itu melambangkan suhu dalam skala Celsius. Jadi 0 derajat Celsius setara dengan 237 K dan 100 derajat Celsius setara dengan 370 K. Oleh karena itu, bila ingin mengkonversi skala Reaumur dan Fahrenheit ke dalam skala Kelvin, terlebih dahulu harus dikonversi ke dalam skala Celsius. Contoh soal. 40 derajat Celsius sama dengan berapa Reaumur dan berapa Fahrenheit? Kita lihat ya. Nah, 40 derajat Celsius sama dengan 4/5 dikali 40 derajat Reaumur sama dengan 30 derajat R. 40 derajat C sama dengan 9/5 dalam kurung 9/5 dikali 40 ditambah 32 derajat F sama dengan 104 F. Nah, di sebelahnya juga bisa dilihat sama caranya 41 derajat F. Ini bisa dilihat sendiri ya contohnya. Nah, sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.